warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berpuasa, kemudian kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian kita salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang suatu pembahasan yang cukup menarik, ringan, tidak terlalu berat, yaitu berkaitan dengan canda atau tawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan bahwasanya pembahasan ini penting? Karena ingin membantah anggapan sebagian orang yang menyatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang keras, atau bahkan mereka katakan sebagai orang yang kaku atau orang yang tidak luas ketika bertemu dengan orang atau bertemu dengan masyarakat. Mereka menggambarkan bahwasanya Rasulullah sebagai orang yang sangat bengis, bahkan orang takut jika bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad menumpahkan darah manusia dan seterusnya. Padahal kalau kita mau kembali dalam buku-buku hadis, tentu hadis-hadis yang sahih, kita dapatkan bahwasanya Nabi Muhammad tidaklah seperti itu. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat mencintai manusia, rahmat kepada manusia. Beliau sangat menjauhi dengan namanya adalah keburukan kepada manusia. Oleh karenanya Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Sahih Bukhari, beliau membuat bab dalam suatu bab yang berjudul Bab At-Tabassum Wad-Dhahik, yaitu bab tentang senyum dan tertawa. Di dalam buku-buku hadis ada satu bab, pembahasan di situ Imam Bukhari membuat judul bab namanya Bab At-Tabassum Wad-Dhahik, yaitu bab senyum dan tertawa. Dalam bab tersebut Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengumpulkan hadis-hadis tentang bagaimana bersenyum dan tawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Maka pada kesempatan ini coba kita nanti mulai membaca hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana tawa canda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita baca tersebut, perlu yang kita pahami sekali lagi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat sayang kepada manusia. Beliau bukanlah orang yang bengis. Bahkan beliau adalah orang yang dikenal sebagai orang yang murah senyum. Dalam seorang sahabat, dia pernah mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan aktsar tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah melihat ada orang yang suka tersenyum melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau orangnya friendly, ketemu orang beliau suka senyum dan seterusnya. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala dalam suatu riwayat beliau mengatakan, "Kana rajulan min rijalikum." Muhammad itu sama seperti kalian. Illa annahu kana dhahakan wa bassaman. Cuman yang membedakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau murah senyum dan murah untuk tertawa. Artinya beliau mudah untuk berbaur kepada manusia. Maka ini membantah anggapan orang-orang yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang-orang yang bengis. Ikhwan, sebelum kita baca hadis tentang bagaimana tawa Nabi, ada yang saya ingin sampaikan, yaitu berkaitan dengan adab canda dan tawa. Karena asal agama kita ini, agama Islam adalah agama yang sempurna. Segala sesuatu apapun dibahas oleh agama kita. Di antara hal yang mungkin kita anggap remeh, kita anggap sepele, yaitu canda atau tawa, ternyata ini pun dibahas, diatur oleh
syariat kita. Di antara adab ketika kita bercanda disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang pertama tidak boleh kita bercanda dengan kedustaan. Kita tidak boleh bercanda dengan kedustaan. Asal dusta pun memang sudah buruk. Maka kalau bercanda tidak boleh berdusta. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzib liyudhika bihil qaum. Wailun lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh sangat celaka seorang dia ngobrol atau dia ngomong kemudian dia dusta untuk apa? Untuk membuat orang tertawa. Wailun lahu. Di akhir Nabi mengatakan sungguh celaka dia. Ini peringatan bagi kita ikhwan. Kalau kita ingin bercanda, kita ingin membuat orang tertawa, kita nggak boleh berdusta. Terlebih sekarang kita dapati ada fenomena pertunjukan, perhelakan, di mana ada pertunjukan di situ mereka kebanyakan ngomongnya dusta. Ngomongnya kebanyakan dusta guna untuk apa? Untuk menghibur orang, untuk membuat orang tertawa. Terlihatnya baik, seperti membahagiakan orang. Ternyata yang hal seperti ini dilarang oleh syariat kita. Kita nggak boleh berdusta atau bercanda dengan kedustaan. Ini ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Wailun lahu, sungguh celaka dia. Dalam riwayat yang lain, Nabi memuji orang yang bercanda dengan kejujuran. Nabi memuji orang yang bercanda dengan kejujuran. Bahkan Nabi SAW ganjarkan dengan surga. Nabi SAW ganjarkan dengan surga. Dalam hadis Nabi mengatakan ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa. Kata Nabi SAW, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah, aku memberikan jaminan bagi orang, aku memberikan jaminan rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Jadi ada orang, dia tahu dia benar, kalau dia mau debat dia bisa menang. Tapi dia tinggalkan debat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini dijamin surga, rumah di surga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kedua kata Nabi, wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadiba wa in kana mazihan. Yang kedua yaitu aku jamin rumah di tengah surga kata Nabi bagi siapa? Bagi orang yang dia meninggalkan kedustaan meskipun hanya bercanda. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa baitin fi alal jannah liman hassana khuluquhu. Dan aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang akhlaknya baik. Poin yang kita ambil adalah poin yang kedua. Tadi Nabi mengatakan, aku menjamin surga, aku menjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan meskipun dalam bercanda. Jadi dalam satu sisi Nabi ancam wailun lahu, sungguh celaka. Dalam satu sisi Nabi SAW berikan motivasi dengan memberikan ganjaran bagi orang yang bercanda dengan tidak melakukan kedustaan. Ini hal pertama yang perlu kita paham ketika kita bercanda, tidak boleh kita berdusta. Dan Nabi SAW ketika beliau menyampaikan ini, beliau benar-benar praktekkan. Ketika beliau berdusta, beliau nggak pernah ketika beliau bercanda, beliau tidak pernah berdusta. Karenanya dalam satu riwayat candaan Nabi SAW, ada seorang nenek tua, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ada nenek tua datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian nenek tua ini mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya untuk masuk ke dalam surga. Nenek tua minta doa kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan supaya saya bisa masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi? Ya ummu fulan, wahai ibu fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Sesungguhnya surga itu tidak dimasuki oleh orang-orang yang tua. Nenek tua enggak masuk surga kata Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi mengucapkan hal tersebut, nenek tua ini pun bersedih. Akhirnya dia pergi. Dia menganggap bahwasanya dia tidak masuk surga. Ketika dia pergi, maka Nabi pun panggil para sahabat mengatakan, akhbiruha, kabarkan kepada dia, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Kabarkan kepada nenek tua itu, dia nanti masuk surga bukan dalam keadaan tua.
Inna Allah Ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Kenapa? Karena penduduk surga, bidadari-bidadarinya, baik bidadari surga, dari surga atau bidadari dari dunia, semua akan masuk dalam surga dalam keadaan muda. Jadi Nabi bercandain nenek tua tadi tidak? Nabi candain. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, doakan saya masuk surga. Kata Nabi, enggak. Di surga enggak ada nenek tua yang masuk ke dalam surga. Dia sedih. Ketika dia pergi, Nabi mengatakan kabar ke dia. Dia masuk surga, tapi dia nanti masuk surga tidak dalam keadaan tua, dalam keadaan muda. Artinya Nabi candain dia. Nabi tidak berdusta. Karena memang tidak ada orang tua yang masuk ke dalam surga. Semuanya kembali menjadi muda. Kemudian di antara candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jujur, yaitu ada seorang sahabat istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta tunggangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah dia minta tunggangan untuk safar, untuk berjihad, atau tidak dijelaskan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini, Nabi mengatakan, inni hamiluka ala waladin naqah. Kau minta tunggangan, kalau gitu nanti saya berikan engkau anak onta. Anak onta. Kata sahabat yang minta ini, dia mengatakan, ya Rasulullah, ma asna'u biwaladin naqah. Wahai Rasulullah, apa yang saya bisa perbuat dengan anak onta? Anak onta kecil, saya pergi safar dengan anak onta ini buat apa? Dia nggak bisa nunggangin dia nggak bisa ngangkat saya buat pergi safar. Maka Nabi pun mengatakan, wahal talidul ibil illan nuk. Bukankah semua onta yang besar itu adalah anak onta? Antum paham tidak? Nabi mengatakan, saya akan kasih engkau anak onta. Yang dipahami oleh sahabat ini, dia mengatakan, loh, kalau onta kecil gimana saya bisa naikin buat saya pergi safar? Kata Nabi, bukankah semua onta yang besar itu adalah anak onta? Jadi Nabi akan berikan dia onta yang besar, cuma Nabi sebut onta tersebut sebagai anak onta. Ini candaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi poinnya di sini syahid, Nabi ketika bercanda beliau tidak pernah berdusta. Beliau berkata dengan apa adanya. Kemudian di antara adab bercanda, yaitu ketika kita bercanda harusnya tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Artinya tidak candaan itu sebagai kebiasaan kita. Setiap ketemu orang bercanda, enggak. Dan sekali bercanda tidak mengapa, tapi jangan dijadikan sebagai rutinitas yang terus seharian kita itu bercanda. Kenapa? Dampak dari canda, kita akan banyak tertawa. Padahal Nabi kita Muhammad SAW itu melarang kita banyak tertawa. Nabi SAW bersabda, la tuksirud dhahik. Janganlah kalian banyak tertawa. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalba. Sesungguhnya orang kalau sudah banyak tertawa, maka hatinya bisa mati. Kalau orang sudah hatinya mati, dia bakal lupa dengan namanya akhirat. Lupa dengan namanya kematian. Lupa kalau bahwasanya dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia jalani hidup dengan senang-senang, tidak hiraukan mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Inilah dampak dari banyak canda, yaitu banyak tertawa. Dan Nabi SAW melarang kita banyak tertawa, karena akibatnya seorang hatinya nanti bisa mati. Kemudian ikhwan, kalau kita tertawa, tidak perlu sampai terbahak-bahak. Boleh sesekali lah. Tapi jangan jadikan kebiasaan kita juga pun kalau tertawa sampai terbahak-bahak. Nabi kita Muhammad SAW, beliau kalau tertawa tidak sampai terbahak-bahak. Karena para ulama menyebutkan tawa itu ada 3 jenis. Ada namanya tabassum itu senyum. Ada namanya dhahik. Dhahik itu tertawa tapi hanya terdengar di orang sekeliling kita yang dekat-dekat. Kemudian ketiga namanya qahqahah. Qahqahah itu tertawa terbahak-bahak menggelegar. Jadi ada 3 jenis tertawa. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW beliau hanya sampai level yang kedua. Level kedua tadi apa? Ad-dhahik. Itu tertawa yang tertawa tersebut hanya terdengar di sekeliling beliau. Beliau nggak pernah sampai level ketiga. Level ketiga itu qahqahah, itu tertawa hahaha keras-keras. Beliau nggak pernah sampai ke situ. Maka kita sebagai umat Nabi harusnya kita contoh beliau, yaitu kalau kita tertawa jangan sampai terbahak-bahak. Bolehlah terbahak-bahak tapi jangan sampai menjadikan kebiasaan. Ikhwani fiddin, dari sini kita paham bahwasanya
Nabi kita Muhammad SAW juga bercanda, beliau tersenyum, dan beliau juga pun tertawa. Ketika beliau tertawa, maka murid-murid beliau pun juga tertawa. Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sekali lagi, ini bantahan buat orang-orang yang mengatakan bahwa para sahabat juga adalah orang-orang yang kejam. Mereka menggambarkan para sahabat kalau sudah berperang, mereka itu tidak kebiasaan mereka sering menumpas darah manusia. Kita katakan enggak. Kalau berperang iya, para sahabat tegas. Tapi dalam kehidupan sehari-hari pun mereka pun bercanda. Bahkan mereka main lempar-lemparan, lemparan-lemparan apalah, buah lah. Artinya beliau atau mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka pun tertawa. Di antara riwayat yang menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum itu mereka pun tertawa, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sima bin Harb. Seorang sahabat ditanya kepada Jabir, dia bertanya kepada Jabir, "Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah kau pernah duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Jabir, "Na'am, katsiran." Benar, saya sering duduk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir mengatakan, "Kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha hatta tatlu asy-syams." Saya tahu, kata Jabir, saya ini sering duduk sama Nabi, dan saya tahu Nabi itu kalau sudah salat subuh, beliau enggak bergeser dari tempat duduknya sampai matahari terbit. Jadi beliau berzikir sampai matahari terbit. Fa idza tala'at qama wa kanu yatahaddatsun. Ketika Nabi sudah selesai, matahari sudah terbit, kemudian beliau salat, kemudian beliau hendak pergi, beliau ketemu dengan para sahabat yang sedang cerita-cerita. Artinya tadinya mereka berzikir di masjid dari setelah subuh sampai matahari terbit, kemudian mereka salat. Kemudian ketika Nabi hendak pergi, Nabi ngelihat para sahabat itu sedang ngobrol, cerita-cerita sambil tertawa-tertawa. Fayakhuduna min amril jahiliyah fayathakun. Mereka cerita-cerita dahulu. Para sahabat cerita-cerita tentang tingkah laku mereka ketika di perbuatan jahiliyah dulu. Mungkin mereka merasa lucu, merasa aneh, dulu kok kita begini, dulu kok kita begini, sambil ketawa. Wa yatabassamu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi lewat, Nabi ngelihat para sahabat sedang bercanda-bercanda, tertawa-tawa, maka Nabi pun tersenyum. Poinnya di sini saya ingin sebutkan bahwasanya Jabir menceritakan bahwasanya para sahabat pun tertawa. Mereka sama seperti kita sebagai manusia umumnya. Mereka sering bercanda, mereka juga tertawa, tapi ketahuilah yang membedakan mereka sama kita, kalau kita tertawa di pagi hari, siang hari, malam hari pun kita tertawa. Kalau para sahabat di pagi hari mereka tertawa, mungkin di siang hari mereka tertawa, tapi di malam hari mereka menangis beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad tertawa, para sahabat tertawa. Kita naik level lagi sedikit. Ternyata kita dapati bukan hanya Nabi Muhammad yang tertawa. Para anbiya dahulu pun mereka juga pun tertawa. Para anbiya juga mereka pun tertawa. Di antara contoh bentuk tawa Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu tawanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun." Ini Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan tentang bala tentara Sulaiman dan tentara-tentaranya. Mereka sedang berjalan. Kemudian ada semut-semut yang mereka sedang di tengah jalan, semut. Namlah. Maka ada satu ekor semut, dia berkata begini, "Ya ayyuhan namal, wahai para semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke tempat-tempat kalian." Artinya masuk ke rumah-rumah kalian. Jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya menginjak kalian. Sedangkan mereka tidak tahu, tidak sadar kalau ada kalian di situ. Yang berkata tadi siapa? Semut. Ternyata perkataan semut ini didengar oleh siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini mukjizat. Mukjizat. Kita aja kalau lihat semut jalan sini kita nggak tahu, nggak kedengeran. Semut jalan di sini pun kita nggak dengar gerak-gerik kakinya. Tapi ini Sulaiman dengar dari kejauhan
ada seekor semut mengatakan, wahai bangsa semut, masuk ke rumah kalian. Ini Sulaiman dengan tentara-tentaranya mau lewat. Jangan sampai kalian nggak masuk, kalian keinjek, sedangkan mereka nggak tahu. Ketika Nabi Sulaiman mendengar perkataan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, fatabassama dahikan. Ketika Nabi Sulaiman dengar, Nabi Sulaiman pun tersenyum dan beliau tertawa. Beliau tertawa melihat ucapan seekor semut tadi yang memerintahkan teman-temannya masuk ke dalam rumah-rumah mereka supaya tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Artinya di sini syahid poinnya, Nabi Sulaiman juga tertawa. Ikhwan fiddin, azanillahu wa iyyakum. Inilah syariat kita. Kembali lagi saya katakan bahwasanya semua ajaran diajar oleh syariat kita. Bahkan sampai tertawa, senyum pun diatur oleh agama kita. Dan sekali lagi, senyum, tertawa itu bukan hal yang haram, tapi suatu hal yang mubah yang bisa kita lakukan, tapi jangan sampai berlebihan. Karena semua hal yang berlebihan itu mendatangkan keburukan. Wala tusrifu, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian berlebihan. Bahkan dalam urusan agama pun kita enggak boleh berlebihan. Wala taghlu fi dinikum, kata Allah, janganlah kalian berlebihan terhadap agama kalian. Udah jalan seluruh-seluruhnya, jalan sebagaimana yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa yakum. Saya akan sampaikan beberapa hadis tentang bagaimana tawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan Nabi pernah bersabda, inni la a'lamu akhiru ahlil jannah dukhulal jannah wa akhiru ahlin nar khurujan minha. Nabi pernah bersabda, aku ini tahu siapa orang yang pertama kali masuk ke surga, dan aku tahu siapa orang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam. Jadi di akhirat kelak, jamaah, ada manusia-manusia yang mereka langsung masuk ke dalam surga. Ketika dihisab langsung masuk ke dalam surga. Ada orang-orang yang mereka juga masuk ke dalam neraka dan enggak pernah keluar dari neraka jahanam. Artinya mereka kekal dalam neraka jahanam. Ini orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat syirik dan seterusnya. Selama-lamanya mereka kekal di neraka jahanam. Kemudian ada golongan ketiga, yaitu orang yang sebelum dia masuk surga dia singgah dulu, mampir di neraka jahanam. Ini orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, mempunyai banyak dosa, dia dicuci dulu di neraka jahanam sampai bersih, baru dia keluar untuk masuk ke dalam surga. Ini orang yang banyak melakukan dosa tapi bukan sampai dosa kesyirikan. Kalau sudah dosa kesyirikan, dia nggak bakal keluar lagi dari neraka jahanam. Maka Nabi mengatakan, saya tahu ada orang yang terakhir dia masuk ke dalam surga. Artinya dia singgah dulu di neraka jahanam, terus dia keluar paling terakhir di neraka, baru dia masuk ke dalam surga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang tersebut dia pun keluar dari neraka jahanam. Kemudian Nabi pun mengatakan begini, i'ridu alaihi sighara dzunubihi. Ada orang dia ini di hari kiamat datang, kemudian dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan, perlihatkanlah dosa-dosa kecil dia. Perlihatkanlah dosa-dosa kecil orang ini. Adapun dosa-dosa besar simpan dulu, jangan dulu ditampakkan. Maka ditampakkanlah dosa-dosanya, dosa-dosa kecilnya semua diperlihatkan kepada orang ini. Fayuqal amilta yauma kadza wa kadza wa kadza wa amilta yauma kadza wa kadza wa kadza. Ini dihisab, orang ini dihisab. Ketika ditampakkan dosa-dosa kecilnya, Allah mengatakan, fulan di tanggal sekian kau melakukan ini. Kau melakukan ini, tempat ini, jam ini, sedetail-detailnya. Kata orang ini, ya benar, ya Allah. Dia nggak bisa ngelak. Jadi seakan-akan orang ini sedang diaudit sama Allah Subhanahu wa taala tentang dosa-dosa kecilnya. Diterangkan lagi dosa yang kecil yang lainnya, fulan kau melakukan ini di tanggal ini, detik ini, di tempat ini, dan seterusnya. Dia mengatakan, benar, ya Allah. Dia tidak bisa mengelak. Kemudian kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah.
wahai hamba fulan, ketahuilah semua dosa-dosamu ini saya rubah jadi kebaikan. Saya rubah jadi kebaikan. Kenapa? Mungkin dia punya amalan soleh yang ikhlas, yang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah pun ampuni semua dosa-dosanya. Allah mengatakan semua dosa-dosa kecilmu ini saya ubah jadi kebaikan. Padahal tadi orang ini sudah takut. Ini baru dosa kecil yang ditampakkan, saya sudah diaudit sesusah ini. Ternyata pada ujungnya Allah ubah dosa-dosa kecil tersebut, Allah ubah jadi kebaikan. Apa kata orang ini? Ya Rob, qad amiltu asya'ala aroha huna. Kata dia setelah dia tahu bahwasanya dosa-dosa kecil tadi diganti jadi kebaikan, kemudian dia berkata kepada Allah, ya Allah, saya melakukan dosa ini, mana dosa-dosanya sini datangkan. Kenapa? Dia harap dosa-dosa besarnya nanti itu dirubah jadi kebaikan. Tadinya dia takutnya ditampakkan dosa-dosa besarnya di hadapan Allah. Tapi gara-gara dia tahu dosa-dosa kecil yang ditampakkan tadi diubah oleh Allah jadi kebaikan, maka dia mengatakan, ya Allah, tampilin di sini dosa-dosa besar saya. Saya pernah melakukan ini. Dia mengaku sendiri, saya pernah melakukan ini, saya melakukan ini. Dia berharap dosa-dosa besar yang tersebut diubah jadi kebaikan. Maka Abu Dzar yang meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dohika hatta badat nawajidhuhu. Dia mengatakan, ketika saya melihat Nabi cerita kisah ini, saya lihat Nabi itu tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Lucu tidak cerita tadi? Kalau kita pahami baik itu lucu. Karena awalnya dia takut, hanya ditampilin dosa-dosa kecil. Dia takut, ya Allah, ini masih dosa kecil aja kayak begini. Susahnya seperti ini, diaudit seperti ini. Ternyata ujungnya dosa-dosa kecil itu diubah jadi kebaikan. Akhirnya dia minta, ya Allah, mana dosa besar saya? Tampilin sini. Tampilin supaya Allah ubah jadi kebaikan. Maka Nabi pun tertawa ketika menceritakan hadis ini kepada para sahabatnya. Ikhwani fiddin, hadis berikutnya itu dari Imam Bukhari rahimahullahu taala tentang tertawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi pernah mengatakan, anna rajulan min ahlil jannah ista'dzana rabbahu fi zara. Kata Nabi, di surga nanti ada orang yang dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berkebun. Ada orang masuk surga. Di surga dia minta izin sama Allah, dia mau berkebun. Faqala lahu, maka Allah pun berkata kepada orang ini, awalasta fi ma syi'ta? Bukankah kau ini sudah di surga? Kau minta apa aja bisa dikasih sama Allah. Kenapa kau minta berkebun? Kurang kerjaan minta berkebun di surga. Kata dia, bala walakinni uhibbu an azra'a. Ya benar Rasul, ya benar Allah. Kita bisa minta apapun tetap bisa dikasih sama engkau. Tapi saya pengen berkebun karena saya suka dengan berkebun. Maka Allah pun kabulkan permintaan dia. Fa asra'a wa badar. Dia mulai menanam benih. Fatabadara at-tarfa nabatuhu wa istiwa'uhu wa istihsaduhu wa takwiruhu amsal al-jibal. Ketika dia nanam, belum ngedipin mata, sudah tumbuh itu tumbuhan tersebut. Bahkan berbuah, bahkan pohonnya tinggi seperti gunung. Lebih cepat dari kedipan mata, kata Nabi Muhammad SAW. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dunaka ya ibna Adam fa innahu la yusbi'uka syai'un. Ini buat engkau wahai anak Adam. Sungguh anak Adam itu enggak pernah puas dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi cerita kisah ini kan Nabi cerita tentang ada orang di surga minta berkebun. Ketika para sahabat dengar cerita tersebut, ada seorang badui. Orang badui ini dia berkata begini, "Ya Rasulullah, la tajidu hadza illa Quraisyan au Ansariyan." Wahai Rasulullah, saya tahu orang yang minta berkebun di surga itu adalah orang Ansor. Kenapa? Orang Ansor ketika di dunia, ketika di Madinah, pekerjaan mereka itu berkebun. Maka orang Badui ini mengatakan, ya Rasul, itu pasti orang Ansor itu. Di surga dia minta berkebun. Fa amma nahnu faras nabi ashabiz zara.
Adapun orang Badui mengatakan kalau kita nggak berkebun, berarti itu bukan dari golongan kita. Itu pasti golongan dari orang-orang Ansor. Ketika orang Badui ini mengatakan gitu, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Ini logikanya begini. Ketika kita masuk surga, nanti ada orang minta gorengan. Minta gorengan. Kita tahu itu berarti orang Indonesia itu. Orang Indonesia minta gorengan di surga. Istilahnya gitu. Makanya ketika orang Badui ini mengatakan itu orang Ansor, karena orang Ansor itu suka berkebun di dunia, maka Nabi pun tertawa. Ini di antara bentuk gambaran apa? Tawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ini menggambarkan suasana para sahabat dengan Nabi itu hangat. Tidak tegang, tidak kencang, tidak kaku. Sebagaimana digambarkan sebagian orang nggak mau pergi ngaji, nggak mau pergi mengenal Islam karena begitu. Ditanamkan mindset bahwa Islam itu kaku. Kalau sudah masuk Islam nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh semuanya. Nggak begitu. Islam itu mudah. Bahkan dalam suatu riwayat ada anak-anak Habasyah main panah-panahan di masjid. Umar pun ngelarang suruh pergi. Kata Nabi, jangan, biarin dia main di sini. Lita'lamal yahud anna fi dinina fussah, kata Nabi, supaya orang Yahudi itu tahu bahwasanya agama kita itu punya kelonggaran. Kita juga bisa main-main. Orang-orang Habasyah mereka main perangan. Nabi pernah sama Aisyah nonton juga orang-orang Habasyah sambil nonton di lapangan atau di pasar, menonton orang-orang sedang bermain-main. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kaku dan tidak kencang tapi beliau adalah sosok yang sangat hangat kepada manusia. Inilah ikhwan fillah yang bisa kami sampaikan. Di antara hal yang bisa kita ambil pelajaran, sekali lagi Nabi adalah orang yang sangat hangat kepada manusia. Beliau tidak ekstrem, beliau tidak kaku, dan beliau tidak keras. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik sehingga kita bisa meniru akhlak beliau dan kita semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya ini murni dari kebodohan ana dan ana siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.